Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah. Ya, telah berlalu 20 Ramadan dan tersisa 10 Ramadan terakhir. Di 10 Ramadan terakhir ini Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Jadi karenanya kita mesti semangat, semangat dalam ibadah, semangat lagi dalam ketaatan. Jangan malah mulai longgar, ya. Itu 10 malam terakhir juga ada namanya tuh malam Qadar, Lailatul Qadar. Kata Nabi, taharraw Lailatul Qadari fil ashril aw akhirin minar Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Itu di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 malam terakhir Ramadan, beliau itikaf di masjid sampai malam Id. Beliau memperbanyak minta ampun, banyak berzikir, banyak sholat, dan membaca Al-Quran. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak keluarganya, membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk di malam tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ke sahabat, ayo ikat sarung-sarung kalian nih, ikat kain sarung kalian, yang artinya ayo kencangin lagi dalam ibadah, jangan longgar. Justru ini poinnya nih, Ramadan di 10 malam terakhir ini ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita di dalam bulan Ramadan dan kita menjadi hamba yang beruntung yang kebagian tuh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah berikan taufik dan hidayah dengan bersemangat dalam ibadah dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kembali lagi kita ya untuk mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtasarul Hadis. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa fi darus salihin fi darain amin. Bismillah, kita lanjut hadis ke 5. Ya, kemarin kita bahas hadis keempat, sekarang kita masuk hadis ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabullahu lima yagzukum bihi min ni'amihi wa ahibuni lihubbillahi wa ahibu ahlal baiti lihubbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah. Cintailah Allah karena kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian. Cintailah aku, kata Nabi Muhammad, cintailah aku atas dasar cinta kepada Allah. Dan cintailah keluargaku atas dasar cinta kepadaku. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wajabat mahabbatil mutahabbina fil mutajalisina fil mutazawirina fil wal mutabadilina. Berhak mendapat cintaku orang-orang yang saling mencintai karenaku, duduk bersama karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Ya, kata Allah begitu. Ciri-ciri cinta yang sungguh-sungguh, yang paling tinggi kepada Allah adalah kesempurnaan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam ucapan, perbuatan, kepribadiannya beliau SAW, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubikum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu Imran ayat 31. Tergantung kadar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mengikuti jejak kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika kadar cintanya kepada Allah banyak, maka ia banyak mengikuti. Tetapi kalau kadar cintanya sedikit, maka sedikit pula mengikutinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang dia katakan. Ya. Kalau cintanya, jadi cintanya kita kepada Allah, kepada Rasulullah tuh dilihat sebagaimana kadarnya nih. Dari banyaknya kita meneladani beliau gitu. Jadi di dalam hadis ini juga ada tiga. Jadi di dalam hadis ini ada tiga perkara yang saling berkaitan satu sama lain. Semakin kuat ikatan cinta kepada salah satunya, maka semakin kuat pula cinta kepada yang lainnya. Yang pertama, Nabi katakan, cintailah Allah, cinta kepada Allah. Tingkatan cinta paling tinggi adalah sama sekali tidak ada rasa cinta di hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang efeknya nih di dalam hati ini udah cinta sama Allah tuh, dia bahkan tidak sadar kalau dia tuh hidup di muka bumi. Dia nggak sadar dengan orang-orang sekitar, dia hanya fokus dengan Allah pokoknya. Menyerahkan dirinya kepada Allah karena udah nggak ada sama sekali kecintaan kepada apapun selain kepada Allah. Itu tingkatan cinta yang paling tinggi kepada Allah. Ya. Ketahuilah bahwasannya cinta kepada Allah itu dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi Allah, para malaikatnya Allah, dan hamba-hambanya Allah yang soleh. Dan apa aja nih yang mendukung ketaatan kepada Allah, hal ini termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu pondasi keimanan. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak seorang pun di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku Nabi Muhammad SAW lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Kita mencintai Rasulullah SAW itu nggak bakal bertepuk sebelah tangan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah pun sangat mencintai kita umatnya. Itu Rasulullah pernah berkata, likulin nabiyan da'watun mustajabatun fata'ajala kulla nabiyan da'watuhu wa inna khattaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Itu kata Nabi Muhammad. Setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan. Tapi setiap nabi lain tuh selalu tergesa-gesa dalam berdoa. Langsung aja tuh doa yang pasti dikabulin itu langsung dipakai. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu menyimpan doa. Doa itu untuk apa? Untuk syafaat bagi umatku di hari akhir. Dan doa itu dengan izin Allah akan dikabulkan selama umatku tidak mati dengan keadaan menyekutukan Allah. Ya, Masya Allah. Coba bayangin. Itu Nabi nyimpen doanya yang emang Allah jatahin buat tiap Nabi ini doa, satu doa yang pasti kabulin. Dan Nabi itu gak mementingkan dirinya sendiri. Nabi itu malah mikirin kita umatnya. Nih doa nih bakal
nanti aneh keluarin nih bakal buat umat aneh di akhirat yang dia masuk neraka, dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Dengan catatan dia tidak menyekutukan Allah. Selagi dia tidak menyekutukan Allah, dia pasti dapat syafaatnya Nabi. Ya. Seperti 10 malam terakhir ini Allah membebaskan orang-orang dari api neraka di 10 Ramadan terakhir. Ya. Itu. Jadi orang yang ditakdirkan masuk neraka itu dibebasin. Karena berkat Ramadan dan karena doa Nabi yang ini. Bayangin betapa hadis ini menunjukkan cintanya sang Nabi SAW yang terus mengingat dan memprioritaskan kita umatnya hingga di akhirat nanti. Ya, itu Rasulullah bilang sama sahabat, kata Rasulullah, sungguh saya ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Terus kata sahabat bingung, apa kita bukan saudaramu wahai Rasul? Terus dijawab sama Rasulullah, kalian itu adalah sahabatku. Adapun saudaraku adalah dia yang mencintaiku padahal dia belum berjumpa denganku. Ya. Mudah-mudahan itu adalah kita ya. Semoga kita semua sebagai umatnya termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu banyak kisah-kisah Nabi mengingat umatnya sampai akhir hayatnya beliau ya, hanya mengingat umatnya. Itu cintanya nih. Bahkan cintanya Nabi itu sebelum kita cinta, Rasulullah udah cinta duluan sama kita. Allah ya. Yang terakhir adalah ahibbu ahle baiti lihubi. Cinta kepada keluarga Nabi, ahlu bait Nabi. Ya. Kewajiban bagi setiap seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang muslim yang balik dan berakal. Kalau dia balik tapi dia nggak ada akalnya, dia bukan mukallaf. Ya. Orang yang mukallaf, dia harus yakin tentang keberadaan ahlul bait. Mereka ahlul bait akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat. Kalau ahlul bait udah musnah di muka bumi ini, artinya ya nggak bakal ada penduduk di muka bumi ini, bakal kiamat gitu. Keberadaan mereka secara mutlak merupakan simbol keamanan dan ketentraman penduduk bumi. Bukti-bukti itu menunjukkan atas keberadaannya mereka, yaitu sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku. Salah satu dari keduanya itu lebih agung dari yang lain. Yang pertama yaitu Kitabullah, Al-Quran adalah tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi. Dan yang kedua adalah keturunanku dari ahlul baitku. Dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang menemuiku di telaga. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang kalian perbuat terhadap keduanya sesudahku, kata Nabi. Ya, Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri. Dan Rasulullah telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian kepada kerabatku. Seandainya ada yang bertanya, bagaimana mereka Ahlul Bait adalah keturunan Nabi? Mereka bukan bagian dari tulang sulbi beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka dari tulang sulbi sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah sendiri telah menjawab tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi adalah
Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi ada dalam tulang sulbi mereka masing-masing. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunanku berada di dalam sulbi Ali bin Abi Thalib. Gitu. Di dalam hadis dibilang seandainya seorang beribadah di antara rukun dan makam di depan Ka'bah, kemudian dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia benci pada keluarga Nabi Muhammad, niscaya dia akan masuk neraka. Allah ya fatna naudzubillah min zalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kecintaan hakiki kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga membuahkan cinta dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin. Wallahu alam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Fadal. Ustazah izin bertanya. Ya, marhaba. Untuk misalnya orang awam, misalnya seperti Okta, misalnya eh, atau orang lain, misalnya tahap Mm-mm. buat apa maksudnya mencintai Allah itu kan dengan mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Itu kira-kira proses langkah kita awal atau selanjutnya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Atau langkah-langkahnya. Langkah cara mencintai Allah gitu. Bagaimana Iya. kita bisa ah, ah, dapatkan rasa kita tuh mencintai Allah gitu gimana gitu. mm, Ya, jadi gini, apa namanya? eh, Orang itu masing-masing memiliki derajat ya. Derajat cinta itu nggak bakal ada. Cinta itu ada ketika kita ada makrifah. Cinta itu ada ketika kita ada pengetahuan. Kita nih cinta sama orang, kita nggak bakal cinta dia kecuali kita tahu dia itu siapa. Kita tahu nih orang nih siapa, baru kita kayak, wah kita cinta sama dia gitu. Begitu juga cinta kepada Allah. Kita harus mengenal betul bagaimana Allah sebagai Tuhan kita. Ya, eh, itu tadi. Dengan kita cari tahu, kita belajar. Ada namanya kalau kita pengen tahu tentang zatnya Allah, kita belajar namanya ilmu tauhid. Ya, itu kita pelajarin tuh. Kita cari tahu ya eh apa namanya? Kita udah belajar, kan kita udah kenal tuh. Oh Allah tuh begini sebagai Tuhan, Masya Allah, sungguh maha besar Allah gitu kan. Kalau udah kita belajar, kita saksikan ya, kita saksikan nih. Gak usah kita saksikan alam ini, alam semesta. Jangan, kita saksikan diri kita dulu. Ini Allah nih, kata syair di dalam kitab Tauhid tuh, fanzur ila nafsi, summa sakili, summa ului. Ya, apa namanya? Lihat dulu kepada diri kita nih. Kita nih manusia. Oh iya, Allah tuh ngasih kita tuh tangan. Tangan kita ada dua, jarinya ada lima. Ih coba ya kalau Allah kurangin satu, pasti nggak sempurna. Kita lihat apa aja nih yang ada di diri kita. Ih dengan tangan kita bisa bergerak. Ini Allah semua yang kasih. Kita lihat dulu, kita dalamin diri kita, kemudian kita buka mata, lihat alam semesta. Kita lihat, oh ada bulan, ada matahari, ada langit, ada bumi. Itu semua kita udah belajar. Itu Allah yang nyiptain dan sekarang kita udah menyaksikan. Terus kita bersyukur, kita ibadah kepada Allah, kita baca Quran, kita sholat. Jadi enak ibadahnya karena apa? Kita udah tahu gitu. Kan kita udah belajar, udah cari pengetahuannya, terus kita udah kenal nih, terus kita apa namanya? Udah menyaksikan. Nah, itu nanti kecintaan itu akan timbul sendiri. Dan ini gak bakal kita dapat ya cinta sama Allah itu kita harus pakai perantara. Makanya dibilang cinta yang tertinggi itu cinta kepada Allah. Ya, belajar kita harus pakai perantara. Apa sih perantaranya? Nah, perantaranya ini adalah Nabi Muhammad. Tapi kita sekarang bukan hidup di zamannya Nabi Muhammad. Kita hidup di akhir zaman.
gimana kita bisa sampai kepada cintanya Allah? Kita melalui ahlul baitnya Nabi. Kita belajar dengan keturunannya Rasulullah. Kita belajar yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah. Kita belajar dari keluarganya Rasulullah, ya, dari ulama-ulama yang sanatnya bersambung. Nah, dari situ kita udah mulai mencintai ahlul bait kan. Jadi dari tingkat bawah dulu. Jadi dari Ahlul Bait kita jadi cinta sama Nabi, baru kita jadi cinta sama Allah. Karena orang tuh nggak bakal langsung sampai seret langsung cinta sama Allah. Kecuali pakai perantaranya. Zaman Nabi orang cinta dulu sama Nabi Muhammad baru sampai cintanya kepada Allah gitu. Jadi bertahap. Ya, begitu. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Iya. Teman-teman yang lain, Kak Nisa, berarti Ustazah, kalau kita misalnya suka sama laki-laki karena agamanya bagus, itu berarti apa wajar ya Ustazah ya? Karena kita ngelihatnya dari, maksudnya dia taat gitu, terus sholat gitu. Malah diharuskan ya gitu ya sudah ya. Iya. Kan tadi dibilang tuh apa namanya? Tadi kita apa udah saya jelasin bahwasannya apa namanya? Kita mencintai orang-orang soleh. Kan kita cinta sama laki-laki ini misalnya karena dia kesolehannya kan. Nah, itu adalah termasuk cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu harus cinta kepada para nabi, malaikat, bahkan orang-orang yang Allah cintai, orang-orang soleh. Kalau kita mencintai ya, orang atas kesolehannya, itu kita termasuk cinta kepada Allah gitu. Ustazah. Iya, kalau mungkin kalau sudah cukup kita tutup ya kajian Ya. kita hari ini. Nanti kan eh, Jumat depan itu Jumat kodok ya, sholat kafarah. Ya mungkin kalau misalkan jamnya kan habis sholat Jumat ya. Kalau yang mau melaksanakan fadol silakan. Nah kita libur dulu kajiannya. Jadi kita ketemu hari Minggu lagi nanti minggu depannya. Pertemuan terakhir. Ini sengaja kitab ini nggak selesai supaya nanti setelah Ramadan mungkin kita ketemu lagi, kita terusin lagi kitab ini baru kita sampai hatam kayak kitab sebelumnya. Sip, sip. Baik, Ustazah. Iya, Ustazah. Lancar. Fatihah. Ya Robbana tarafna bi anana asyrafna wa anana asrafna ala lado asrafna fatub alaina taubah taksili kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa quli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadan wajudan manna labik tisabim minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi hadzal habi wa alihi wa sahbi iddat tashis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Terima kasih banyak ya Ustazah. Afwan. Ane Ya, pamit ya. Assalamualaikum Wassalam. jazakillah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya, makasih ya Kak Nisa. Iya, sama-sama. Pamit Makasih Kak. juga. Makasih juga, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.